Gunung Tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3885-3887 Bab 3885 Purple Shadow Lord. Aula Suangwang sangat kosong. Dinding dan lantai semuanya terbuat dari mika spar. Ada cahaya putih cemerlang di spar. Cahaya lembut dan sangat mewah. Ada aroma samar di istana. Di depan aula utama ada sofa lembut berwarna putih salju, tempat duduk seorang wanita cantik yang mengenakan gaun ungu. Wanita cantik dengan rok ungu ini memiliki wajah yang cantik, fitur yang sangat indah, dan tubuh yang luar biasa panas, seperti buah persik yang matang. Penampilannya sangat menggoda, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan suasana dingin dan menakutkan, yang membuat orang agak seperti menghadapi jurang menyeramkan. Wanita cantik dengan rok ungu menutup matanya dengan erat, wajahnya dingin, dan 9 ekor rubah putih salju muncul di belakangnya, gemetaran dengan lembut. 9 ekor di belakang mewakili identitas iblis Fox Clan. Dia adalah Ziying peringkat ketiga di antara 3 sage Xuan Yuan, dan 3 sage dengan hormat memanggilnya guru bayangan ungu. Dan pemuda berambut putih di bawah wanita cantik itu adalah utusan suci untuk kejahatan, kepala utusan suci 3 orang suci, dengan penanaman Luo Tianxiang yang kuat. Guixi, apa yang harus kau laporkan untuk datang ke sini? Suara dingin wanita cantik dengan rok ungu itu datang. Aura yang dipancarkan pemimpin Ziying ini terlalu menakutkan, dan bahkan Supermaster seperti Guixi Zhengzi merasa sangat gugup. Utusan suci Guixi tidak berani mengangkat kepalanya, menggenggam tinjunya dan berkata, para bawahan baru saja mendengar berita itu. Setelah Xie, Suanyou, Yan Huang, yang telah dikirim ke wilayah abadi Tianmu, dan pedang tiruan yang telah dikirim ke Lingshan belum lama ini, ketiganya semua jatuh dan mati. Tempat kematian. Di Lingshan. Setelah mendengar berita itu, ekspresi wanita cantik dengan rok ungu itu tidak berubah sama sekali, tetapi dia berkata dengan dingin, jika ada berita lagi, izinkan saya memberitahu Anda. Iya. Keringat bermanik-manik di dahi utusan suci Guixi, dan terus melaporkan, selain itu, mata-mata di perbatasan Tianmang Immortal Territory telah mendengar berita bahwa penglihatan tentang surga dan bumi muncul di langit di atas Lingshan tidak beberapa hari yang lalu. Wanita cantik dengan rok ungu bertanya acuh tak acuh, kematian 3 limbah Xuan Yu, Yan Huang, dan Tyrant Sword, apakah itu terkait dengan visi dunia ini? Utusan suci Guixi berkata dengan suara yang dalam, Tuan Hui Ziying, 3 utusan suci telah jatuh dan mati sebelum penglihatan itu muncul. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan penglihatan langit dan bumi yang muncul di Lingshan kali ini. Wanita cantik dengan rok ungu itu sedikit mengernyit, dan bertanya, apa penglihatan itu? Ceritakan dengan cermat. Utusan suci Guixi berkata dengan wajah serius, mendengarkan deskripsi detektif, lampu Buddha 7 warna tiba-tiba muncul di langit di atas Lingshan. Bawahan curiga bahwa penglihatan surga dan bumi semacam ini mungkin terkait dengan batu Buddha kuno Lingshan. Wanita cantik di rok ungu itu terdiam untuk sementara waktu, dan berkata dengan dingin, tampaknya Kaisar benar. Wilayah abadi kayu memang angka yang aneh. Berani bertanya pada Tuan Ziying, bagaimana menurutmu? Tanya Guixi Sein dengan rasa ingin tahu. Wanita cantik dengan rok ungu itu mendengus dingin, guru bayangan Kaisar pernah meramalkan bahwa terpilih akan lahir di wilayah abadi Tianmu, yang akan membuatku sedikit kesulitan. Yang terpilih. Wajah utusan Santo Guixi, Gu Jinghubo tiba-tiba tampak heran. Ya. Xie, Xuan Yu, Yan Huang, dan Tyrant Dao sangat dekat dengan waktu kematian dari 4 limbah, 80% dari mereka tidak dapat dipisahkan dari terpilih surgawi dari wilayah abadi Tianmu. Namun, lempengan batu Buddha kuno ini tiba-tiba muncul ke 3 orang suci. Mengajar, itu tidak bagus bunga. Wanita cantik dengan rok ungu itu berkata dengan nada kasar. Utusan suci Guixi terkejut dan menggenggam tinjunya, mengatakan, bawahan, tolong pergi ke Lingshan untuk menyelidiki masalah ini, dan omong-omong, tangkap orang yang terpilih hari itu. Wanita cantik dengan rok ungu itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Mereka yang memberi perintah atas nama surga memiliki nasib yang luar biasa. Jika Anda secara paksa menemukan masalah orang-orang yang dipilih, itu dapat membawa risiko yang tidak diketahui. Sampai rencana gereja suci saya tidak tercapai, jangan kaget. Ular. Guixi, kamu memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jangan tinggalkan langit dan langit-langit untuk sementara waktu. Adapun lempengan batu Buddha kuno Lingshan, kamu akan membiarkan Gangsan pergi dan menyelidiki. Wanita cantik dengan rok ungu itu bertanya. Iya. Utusan suci Guixi mengepalkan tangannya sebagai jawaban. Wanita cantik dengan rok ungu itu bertanya, ngomong-ngomong, Guixi, bagaimana pohon suci surgawi ditanam baru-baru ini? Guixi menjawab dengan suara yang dalam, semuanya berjalan dengan lancar. Diperkirakan dalam beberapa tahun, semua pohon suci surgawi di wilayah abadi surgawi dan wilayah abadi cahaya surgawi akan tumbuh menjadi dewasa. Bagus sekali.
Wanita cantik dengan rok ungu itu mengangguk puas, dan melanjutkan, kali ini, 4 utusan gereja suci telah meninggal, dan mereka perlu ditambah pada waktunya. Kembali ke kejahatan, dalam waktu dekat Anda akan mencari beberapa akomodasi yang sesuai. Tujuan utama dari pengajaran ini adalah untuk secara tepat memperkuat kekuatan keseluruhan gereja suci kita. Bawahan taat. Melalui susunan teleportasi kelas dunia di dasar reruntuhan Danau Taihu, ketiganya Landen Sen, Seng Xiu, dan Jade Raksasa akhirnya dipindahkan ke langit di atas laut yang luas. Setelah menstabilkan sosoknya, Landen Sen mengeluarkan mata iblis suci dan mengamati sekelilingnya. Melihat sekeliling, ada lautan asap yang luas, tanpa akhir yang terlihat. Ini seharusnya Laut Selatan Tianyuan. Landen Sen menghela nafas lega dan akhirnya mencapai Laut Selatan Tianyuan. Ada awan dalam buku-buku kuno, dan tidak ada energi spiritual kacau di Tianyuan Hai, tetapi kekuatan spiritual kacau sangat lemah dan tipis tetap di atas laut di sini, yang membuktikan bahwa lokasi dekat laut di sini sangat dekat dengan negeri dongeng Tianmu. Landen Sen, mudah tersesat di Tianyuan Hai, jangan tersesat. Yu Luoxia mengingatkan. Jangan khawatir. Landen Sen sedikit mengangguk. Sebelumnya, saya meminta Xialinger untuk memimpin pasukan gabungan ke Tianyuan Hai untuk perlindungan sementara. Pada saat itu, Xialinger memberi dirinya kartu jiwa natal, di mana ia bisa melihat posisi Xialinger. Landen Sen mengeluarkan kartu jiwa yang diberikan Xialinger dari cincin penyimpanan, dan masih ada sedikit aroma seperti gardenia di atasnya. Setelah menarik napas panjang, Landen Sen mulai menyuntikkan jejak kekuatan jiwa ke dalam kartu jiwa natal, dan mulai berkomunikasi dengan kekuatan jiwa Xialinger yang tersisa di kartu jiwa, dan dengan cepat menentukan perkiraan lokasi Xialinger. Satelit ada di papan Gongzong Huahua Yushanyu, dengan konten yang mengasyikkan. Setelah secara kasar menilai jarak dan lokasi, dia awalnya menentukan posisi Xialinger di barat daya, itu agak jauh dari tempat dia sekarang, tetapi tidak terlalu jauh. Awan mengalir, sekarang. Landen Sen mengorbankan awan mengalir, biarkan Seng Xiu dan Xialinger memasuki awan, memanipulasi awan mengalir, dan berjalan menuju pulau di barat daya dengan kecepatan penuh. Liu Yunjiao hanya harta abadi tingkat konsekrasi, kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi keuntungannya adalah tidak mengkonsumsi kekuatan spiritual kacau, hanya mengkonsumsi batu roh peri. Ketika sedang dalam perjalanan, Seng Xiu mengeluarkan cincin penyimpanan utusan Santo Suanyo dari lengannya dan menyerahkannya kepada Landen Sen, dengan mengatakan, Saudara Sen, Tuan berkata bahwa hidupnya akan berakhir dan dia tidak membutuhkan benda asing, jadi dia tidak menerimanya. Cincin penyimpanan, berikan padaku itu adalah cincin penyimpanan utusan suci dari 3 orang suci, lebih baik menyimpannya untuk Brother Sen. Saudara Yi, karena Tuan Xuanji telah memberikannya kepada Anda, ini adalah urusan Anda tidak harus mengembalikannya kepada saya. Landen Sen melambaikan tangannya dan menolak. Melihat bahwa Landen Sen bersikeras untuk tidak menerimanya, Seng Xiu berkata, Brother Sen, tidakkah Anda mencari bahan untuk formasi terbalik? Jika ada bahan yang diperlukan dalam cincin penyimpanan ini, silakan ambil, Brother Sen. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara lelaki saya. Landen Sen tidak menolak kebaikan Seng Xiu, mengambil cincin penyimpanan utusan suci Suanyo, mencari harta karun surga, materi dan bumi di cincin penyimpanan, dan menemukan 3 potong. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk arai pembalikan. Bab 3886 Araki Islands. Bahan-bahan dari Qiankun Reversal Array kebanyakan adalah Sparlight, yang termasuk dalam kategori bahan pemurnian. Luo Tianxiangxian ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih atau kurang akan mengumpulkan beberapa bahan surgawi dan harta bumi, hanya untuk menemukan beberapa bahan yang sesuai dengan pengaturan susunan terbalik. Selain 3 bahan susunan, Landen Sen juga menemukan 2 batu roh peri kelas atas dari cincin penyimpanan utusan Santo Suanyo, yang cukup untuk disebut kejutan. Menghitung dengan cermat, sekarang saya memiliki total 36 bahan dan 11 batu peri kelas atas, dan masih ada 27 bahan dan 9 batu peri kelas atas. Landen Sen menerima 3 bahan dan 2 batu peri kelas atas, dan kemudian mengembalikan cincin penyimpanan utusan suci Suanyo ke Seng Xiu. Sebagai imbalannya, Landen Sen membakar salinan slip giok versi baru formasi terbalik Qiankun dan menyerahkannya kepada Seng Xiu. Seng Xiu merasa itu terlalu mahal, dan dia tidak berani menerimanya. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak harus sopan dengan kakak laki-lakimu. Karena kamu adalah saudara laki-laki, kamu harus diberkati untuk membagikannya kepadamu. Selain itu, aku juga telah memberikan metode pembentukan terbalik ini kepada beberapa teman lain, dan kamu dapat menerimanya. Iya. Terima kasih, Saudara Sen. Seng Xiu sangat bersyukur bahwa dia menerima slip batu giok yang berharga ini. Ngomong-ngomong, Landen Sen juga membakar salinan batu giok versi baru dari alam semesta jajaran terbalik ke Jade Raksa. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Sen mengendalikan Ki Liu Yunjiao untuk bergegas dengan kecepatan penuh.
Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, Landon Sen menemukan bahwa Tianyuanhai memang benar-benar berbeda dari laut biasa, bukan karena lingkungannya, tetapi perbedaan dalam indera pengarahan. Ketika beku itu berada di langit dan laut dalam, ketika terbang ke arah tertentu, ia akan selalu merasa bahwa semacam kekuatan aneh tanpa sadar akan bertindak terhadap daging, menyebabkan beku itu menyimpang dari arah penerbangan asli. Landon Sen juga merasakan masalah ini, secara samar-samar dia dapat merasakan efek dari kekuatan ini pada tubuh fisiknya dan bahkan pada awan yang mengambang. Legenda mengatakan bahwa ada batu celestial kapal selam besar yang tersembunyi di tengah-tengah laut Tianyuan. Batu ini dapat melepaskan magnet. Selain membatalkan kompas dan senjata sihir pemosisian lainnya, juga dapat membuat para beku kehilangan arah. Ini masih di pinggiran Tianyuanhai, jika itu adalah laut dalam, rasa kehilangan arah ini akan lebih serius. Untungnya, Landon Sen memiliki kartu jiwa natal yang ditinggalkan oleh Xialinger, dan dia selalu bisa menentukan posisi, jika tidak dia mungkin benar-benar tersesat. Dikatakan bahwa ada banyak binatang aneh di Laut Tianyuan, Landon Sen melakukan perjalanan jauh-jauh, dan memang menemui beberapa binatang dan burung purba yang terbang di atas laut, tetapi kebanyakan dari mereka lemah, mereka dengan mudah dibuang oleh Liu Yun dan Landon Sen. Pemboman dan pembunuhan dama, jauh dari ancaman. Sebagian besar binatang purba yang aktif di laut terbuka adalah burung, yang tidak merepotkan. Apa yang benar-benar rumit adalah binatang penyihir alien yang aktif di laut dalam, beberapa penyihir alien yang kuat di laut dalam, apalagi para biarawan surga, bahkan mungkin tidak bisa berurusan dengan mereka. Seminggu kemudian, Landon Sen dan mereka bertiga akhirnya tiba di kelompok pulau tertentu di barat daya Laut Cina Selatan Tianyuan. Menurut peta, kelompok pulau yang dikunjungi oleh 3 orang ini disebut Kepulauan Araki. Ada 2 hingga 300 pulau kecil di seluruh kepulauan. Daerah ini kecil, dan total wilayahnya hanya beberapa ratus ribu mil. Kepulauan Kayu Tandus ini seperti namanya, kepulauan ini penuh dengan gulma dan semak belukar, dan tidak ada aura keos sama sekali, bahkan pohon-pohonnya sangat langka dan tandus. Di sisi lain, tidak mungkin untuk melakukan kegiatan semi pribadi di tempat-tempat di mana burung tidak buang air besar. Tetapi sekarang, ratusan pulau di Kepulauan Araki dipenuhi oleh para beku, dan bahkan kelompok-kelompok beku dapat dilihat di beberapa pulau dan terumbu karang. Para beku di Kepulauan Araki ini adalah biksu yang melarikan diri dari wilayah abadi Tianmu. Banyak biksu buron juga membentuk pasukan, membagi wilayah seperti perampok dan bandit. Semua jenis pemerasan, perkelahian dan perkelahian, dapat dilihat di mana-mana di sini. Landon Sen mendesak Flowing Cloud untuk terbang cepat, gerakannya cukup keras, dan hampir menarik perhatian para biarawan di Kepulauan Araki. Segera banyak pembudidaya naik ke udara, mengelilinginya dengan tidak ramah, mencoba menghalangi awan yang mengalir. Gulungan. Landon Sen berteriak dengan marah, tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya, dan melepaskan tekanan spiritual yang melonjak di sekujur tubuhnya, mengejutkan para biarawan yang tidak hidup atau mati. Awan apung melayang di atas pulau kayu tandus, Landon Sen melepaskan mata iblis suci dan memindainya, tetapi tidak menemukan jejak tentara koalisi. Tapi ini juga normal. Dibandingkan dengan tempat-tempat seperti Kepulauan Araki di mana burung tidak peduli, lingkungan di lautan awan jelas jauh lebih baik. Menurut karakter bijaksana Xialinger, dia seharusnya tidak melepaskan pasukan koalisi lebih awal dan mengekspos keberadaannya. Landon Sen terus merasakan lokasi kartu jiwa Xialinger, dan setelah menentukan lokasi Xialinger, dia mendesak Liu Yunyi untuk terbang menuju pulau tertentu di selatan. Datang ke tepi tebing dekat laut di pulau itu, Landon Sen menyingkirkan awan yang mengalir, dan ketiganya melayang ke tanah. Sister Linger, Landon Sen sedang berkunjung, silakan keluar dan melihat Anda. Landon Sen berteriak. Begitu suara itu jatuh, dinding batu di depan tebing tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi gua yang dalam. Xialinger dalam gaun putih datang, dengan sedikit merah muda, fitur halus, temperamen murni dan lembut, dan menawan dan cantik. Postur Xialinger anggun, dan dia membungkuk pada Landon Sen seperti Xiao Jiabiyu, dan berkata sambil tersenyum, Linger telah melewatkan waktu yang lama untuk menyambutnya. Saya harap Brother Landon Sen tidak akan menyalahkannya. Sebenarnya, dia sudah lama merasakan bahwa Landon Sen telah datang, dan untuk meninggalkan kesan yang baik pada Landon Sen, dia bahkan melukis riasan ringan. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu, jangan mengatakan sesuatu yang sopan. Melihat Sister Linger baik-baik saja denganmu, aku benar-benar lega. Landon Sen menghela napas dan tersenyum ringan. Melihat Landon Sen peduli pada dirinya sendiri, mulut Xialinger naik, dan hatinya cukup gembira. Memalingkan pandangannya ke Seng Xiu dan Jade Luoxia, Xialinger tersenyum dan berkata, Brother Landon Sen telah membawa 2 wajah baru kali ini. Landon Sen dengan tegas berkata, mereka milik mereka sendiri, jadi jangan khawatir tentang apa yang dikatakan Saudari Linger. Gadis kecil Xialinger, saya telah bertemu 2 rekan Tao. Xialinger patuh dan dengan sangat baik mengajukan penawaran kepada Jade Raksa dan Seng Xiu. Seng Xiu dan Jade Raksa membalas tinju, dan bertukar nama.
Xia Linger dan Jade Luoxia saling memandang pada waktu itu, menunjukkan ekspresi yang bermakna. Sebagai naluri seorang wanita, mereka semua mencium napas para pesaing. Jade Luoxia melihat fitur-fitur indah Xia Linger, tinggi dan ramping, temperamen lembut dan menawan, dan tingkat kultivasinya berada di puncak abadi surgawi. Dia tidak kehilangan dirinya sendiri sama sekali, dan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ketidaknyamanan semacam ini hanyalah permulaan, dan hantu itu tahu berapa banyak pengikut Tao Sen Sen yang muncul dari belakang. Xia Linger tersenyum dan memimpin Landen Sen dan yang lainnya ke gua. Gua ini adalah tempat tinggal sementara yang dibuka oleh Xia Linger. Gua ini sangat kosong, dihiasi dengan mutiara, dan ditutupi dengan karpet putih salju, yang memiliki gaya yang unik. Xia Linger berkata ketika dia berjalan, saudara Landen Sen tertawa di gua Shaoxi. Sejak Linger datang ke Laut Selatan Tianyuan, dia berlindung di sini. Hari ini, saya menunggu Anda. Saya ingin tahu apakah saudara Landen Sen telah menemukannya. Biji teratai-teratai salju di lintai. Bab 3887 Fate. Landen Sen sedikit mengangguk, untungnya tidak dihina. Xia Linger menghela napas lega, Linger tahu bahwa Brother Landen Sen pasti akan dapat melakukannya. Untungnya, Brother Landen Sen datang tepat waktu, jika itu berlangsung selama beberapa minggu lagi, teman-teman 9 kepala Daois dan saudara Ape King akan melakukannya. Situasinya berbahaya. Wajah Landen Sen serius, dia tidak banyak bertanya, dan buru-buru berkata, Saudari Linger, tanpa basa-basi lagi, saya akan mulai memperlakukan kakak laki-laki saya dan saudara laki-laki yang saleh. Ini baik. Xia Linger mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mengambil gulungan peta lautan awan di belakangnya, memasuki peta lautan awan, dan melepaskan Raja Kera dan Raja berkepala 9 yang masih belum sadarkan diri. Mereka yang mengikuti mereka adalah Xia Linger, Meyer, Lan Xianer, Putri Hongling, Reality Pemurnian Tulang, leluhur tua Jue Chen, Infighting Moon Sein, Bai Chen dan yang lainnya, ini adalah yang paling terpercaya dari Landen Sen biarawan. Melihat bahwa Seng Xiu, seorang kenalan di dunia roh kuno, juga hadir, Meyer dan Lan Xianer terkejut, dan mereka hanya saling menertawakan, tanpa mengganggu perlakuan Landen Sen. Dua ranjang batu giok ditempatkan di tengah gua, Meyer dan Lan Xianer meletakkan mayat Raja berkepala 9 dan Raja Kera di ranjang batu giok. Tubuh Raja berkepala 9 dan Raja Kera hitam legam dan memancarkan aura kematian yang berat, yang merupakan tanda bahwa racun jiwa dalam tubuh akan menjadi tak terkendali. Meskipun vitalitas buah persik datar menekan racun jiwa untuk sementara waktu, efeknya masih terbatas. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, energi buah persik datar yang tersegel dalam daging akan segera menghilang. Dapat dikatakan bahwa Landen Sen tiba tepat pada waktunya. Jika 10,5 hari berlalu, racun jiwa dari Raja berkepala 9 dan Raja Kera akan muncul kembali. Setelah racun jiwa terjadi, meskipun itu tidak akan mati begitu cepat, itu juga akan membiarkan dua nyawa meninggal, sangat mengurangi umur. Landen Sen tiba di Kepulauan Araki tepat sebelum racun roh keduanya menyerang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Landen Sen mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan. Kotak giok berisi teratai salju lintai dan biji teratai salju yang diperoleh di Xianyu San Xingdong hari itu. Kotak giok dibuka, dan teratai salju lintai melepaskan cahaya putih dingin yang menakjubkan, dan napas dingin yang kuat menyapu daerah sekitarnya, dan seluruh gua membeku dalam sekejap. Ketika para beku terkejut, mereka dengan cepat menggunakan kekuatan pertahanan mereka untuk menahan dingin. Landen Sen menggunakan Immunable Golden Body Jue, tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dengan kekuatan defensif Jin Sen Jue yang tak tergoyahkan, ia dengan cepat melepas lotus dan mengeluarkan 2 biji teratai putih dari lotus. Biji teratai dari lintai Sausurea ini sangat luar biasa, seperti benih kehidupan, melepaskan energi vitalitas yang tak terlukiskan. Dia baru saja memegang biji teratai di telapak tangannya, dan Landen Sen dapat merasakan bahwa energi yang sangat agung membuat tubuhnya melonjak, dan meridiannya membengkak, luar biasa. Jika vitalitas dalam buah persik pipih semi matang seperti aliran menetes, vitalitas dalam biji lotus Sausurea lintai ini seperti sungai dan laut yang luas, tak ada habisnya. Landen Sen buru-buru mengirim 2 biji teratai ini ke mulut Raja 9 Kepala dan Raja Kera, dan membungkusnya dengan lapisan langit-langit untuk membantu mereka menelannya. Ledakan. Biji lotus memasuki perut, dan tubuh daging Raja Kera dan Raja 9 Kepala tampaknya meledak, melepaskan energi cahaya putih yang sangat bergelombang. Dengan pelepasan cahaya putih dari daging, sejumlah besar energi hitam keluar antara daging dan daging. Ini persis kutukan racun jiwa yang terkandung dalam 7 paku roh jahat. Ketika biji lotus lintai Sausurea terus mengerahkan efeknya, energi mati dalam daging Raja Kera dan Raja 9 Kepala dengan cepat diusir, dan racun jiwa dalam jiwa didorong oleh vitalitas besar yang dibawa oleh biji teratai. Selama proses ini, Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menembus cahaya langit yang mengkilap ke dalam mereka berdua, membantu biji teratai-teratai salju di lintai untuk membubarkan racun jiwa dan menghilangkan kutukan.
Butuh setengah jam penuh sebelum kulit dan daging Raja Kera dan Raja Sembilan berkepala kembali normal dari bentuk hitam aslinya, racun jiwa dalam tubuh pada dasarnya diusir, dan energi yang dibawa oleh biji teratai terus memperbaiki jiwa lemah dari keduanya. Melihat bahwa Raja Kera dan Raja Sembilan kepala jelas menjadi lebih baik, semua biarawan menunjukkan kejutan di wajah mereka. Mengundang Santa Bulan juga menghembuskan nafas lega, dan sepertinya informasi yang dia dapatkan dari koleksi itu tidak salah. Biji lotus dari lintai Sausurea ini dapat menyembuhkan racun jiwa. Tapi Landen Sen yang paling dia kagumi, Landen Sen benar-benar bisa menemukan hal semacam ini. Landen Sen melanjutkan perawatan selama setengah jam, dan tubuh arwah Raja Kera dan Raja Sembilan berkepala akhirnya kembali normal, dan keduanya terbangun karena koma. Para biarawan bersorak serempak, dengan kejutan. Landen Sen menyeka keringat di dahinya, sangat gembira, dia akhirnya berhasil menyelamatkan dua saudara laki-laki. Efek dari biji teratai dari teratai salju di lintai sangat menakjubkan, tidak hanya menyembuhkan racun jiwa dari Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala, tetapi juga sepenuhnya memperbaiki tubuh jiwa mereka yang rusak. Perlu disebutkan bahwa efek dari biji lotus lintai Sausurea adalah untuk mengusir kutukan dan memperbaiki jiwa. Ada 6 biji lotus lintai Sausurea yang diperoleh Landen Sen. Selain 2 yang dikonsumsi, ada 4 yang tersisa. Di masa depan, jika kekuatan jiwa dicabut karena penggunaan formasi pedang 100 kekuatan, Anda dapat mengambil biji teratai dari platform lotus salju spiritual ini untuk dengan cepat memperbaiki jiwa tubuh. Raja Monyet dan Raja Berkepala Sembilan baru saja bangun, kesadaran mereka agak kabur, tetapi mereka secara bertahap mengingat semuanya. Mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudah, serta upaya Landen Sen untuk menemukan Snow Lotus di lintai untuk menyelamatkan mereka, keduanya sangat tersentuh. Raja Kera yang sedang mabuk menghela nafas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Xian, kalau bukan karena kamu kali ini, aku akan mengambil nyawa saudara laki-laki tertua saya, dan kamu akan disembah oleh saudara laki-laki tertua." Setelah itu, Raja Ape berjalan dari ranjang batu giok, membungkuk pada Landen Sen dan membungkuk. Kakak Landen Sen, rahmat yang menyelamatkan jiwa ini, adik lelaki benar-benar tidak memiliki pembayaran. Raja Berkepala Sembilan juga berbalik dan turun dari tempat tidur batu giok, membungkuk ke Landen Sen, sangat tersentuh. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki yang benar, tolong cepatlah, kamu tidak harus seperti ini. Landen Sen dengan tergesa-gesa membantu Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kakak laki-laki dan saudara laki-laki yang saleh tidak menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya, saya khawatir saya akan kehilangan lawan saya sejak lama, jadi bagaimana saya bisa berdiri di sini dan berbicara dengan Anda dengan aman dan sehat?" Raja Kera menepuk bahu Landen Sen dan berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli apapun, kakak tertua saya akan berterima kasih. Anda menyelamatkan saya, dan Anda menyelamatkan Brother Hua Guoshan. Hahaha, Brother Ape King, tampaknya kita semua memiliki saudara yang baik. Kita bisa menyelamatkan hidup kita bersama, terima kasih kepada saudara-saudara." Raja Berkepala Sembilan berkata dengan senyum lebar. Raja Kera sedang dalam suasana hati yang baik, mengaitkan bahu Raja Sembilan berkepala, dan berkata dengan mudah, "Saudara Berkepala Sembilan, kita juga nasib untuk kembali dari kematian bersama. Sebelumnya, saya memberitahu saudara Landen Sengxian bahwa kita akan menebus demi keadilan, kali ini lebih baik membiarkan kita bertiga bagus untuk berkumpul." Hahaha, ide bagus. Landen Sen tertawa senang dan mengacungkan jempol kepada Raja Kera. Raja yang berkepala sembilan itu berkata dengan nada melonjak, "Saya beruntung bisa menjadi saudara dengan dua saudara laki-laki tertua. Ini adalah berkah dari saudara lelaki berkepala sembilan saya." Suasana di gua itu tinggi, dan para biarawan berulang kali memberi selamat. Xia Linger menyembunyikan wajahnya dan tersenyum, 3 kakak laki-laki akan menikah. Tidak dibenarkan tidak memiliki jamuan besar. Biarkan Linger mengurus masalah ini.